pidana terhadap kedudukan negara dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Dan di sini aku bakal ngasih contoh kasusnya juga. Nah, video kali ini aku tunjukkan sebagai tugas kuis dari mata kuliah delik-delik tertentu di dalam KUHP dengan dosen pengampunya Ibu Rini Fatona. Penasaran kan sama kasus yang bakal aku ambil itu apa? Tonton terus video aku sampai habis ya. Oke? Oke, di sini aku bakal masuk ke materi ya. Sebenarnya kejahatan terhadap kedudukan atau keamanan negara itu di masa damai itu jarang sekali terjadi di beberapa negara demokratis seperti di Netherlands, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Kejahatan terhadap negara di negara-negara tersebut itu terjadi hanya pada masa perang, terutama ketika Perang Dunia Kedua itu. Kemudian berbeda dengan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, kemudian di Thailand, dan di negara-negara Timur Tengah, kemudian di negara Afrika. Kalau di negara berkembang seperti pada tahun 1950 sampai dengan 1995 itu terjadi banyak sekali percobaan makar atau pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Antara lain itu pelemparan granat di Cikini, Jakarta. Kemudian ada juga penembakan di istana saat sholat Idul Adha. Kemudian ada juga pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Kemudian ada juga penembakan dari udara terhadap Istana Merdeka oleh penerbang Auri Mukhtar. Nah, semua itu berakhir dengan penjatuhan pidana. Pidananya pidana mati berdasarkan pasal 104 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 1951 tentang bahan peledak kecuali makar. Nah, dalam kasus ini aku ngambil kasus dari Fakta ID tentang 7 tersangka kasus kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Samarinda. Kasus ini tuh terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 2019, di mana dalam kasus ini terdapat 7 orang tersangka. Jadi sebelum dilakukan tahap 2, ketujuh tersangka ini dilakukan pemeriksaan dulu oleh tim Dokes Polda Kalimantan Timur. Dengan hasil ketujuh tersangka tersebut dalam keadaan sehat jasmani, dan dalam kegiatan ini disaksikan oleh penasihat hukum para tersangka atas nama Anum Siregar S. Nah, dari ketujuh tersangka ini Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa, salah satu terdakwa dilakukan karena timbul kekhawatiran apabila sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jayapura akan menimbulkan gangguan Kamtibmas berupa konflik horizontal serta menghindari adanya tekanan dari pihak-pihak terhadap para tersangka dan saksi selama proses hukum berlangsung. Ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas para penyidik secara profesional dan akuntabel dalam penanganan kasus tersebut. Nah, dalam kasus ini, ketujuh tersangka tersebut itu merupakan aktor atau aktivis kegiatan perjuangan kemerdekaan Papua Barat atau memisahkan Papua dari NKRI. Maka dari itu, Pengadilan Negeri memutuskan mereka dijatuhi hukuman atau dijerat dengan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara karena berdasarkan pasal 106 pasal 187 KUHP dan atau pasal 110 KUHP atau pasal 14 ayat 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 66 UU nomor 24 tahun 2009 dan pasal 160 KUHP. Kemudian dalam kejahatan terhadap ketertiban umum itu diatur dalam pasal 156 KUHP sampai dengan pasal 161 KUHP. Nah, dalam pasal 156 KUHP ini bunyinya tentang saya mengambil pasal 156 KUHP dan saya akan menjelaskan maksud dari pasal ini. Nah, bunyinya tentang barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Nah, jadi barang siapa yang menyatakan perasaan permusuhan, kemudian kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, maka akan dipidana paling lama itu penjara pidana 4 tahun atau denda paling sedikit adalah Rp4.500 gitu. Dan bagian misalkan di sini atau beberapa bagian yang lain merendahkan beberapa bagian lain seperti bagian suku misalnya Batak, kemudian ada Batak Toba, Batak Mandailing, kemudian Batak Karo dan Batak Simalungun. Nah, pasal ini maksudnya adalah menentang perbedaan rasial, bangsa, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Nah, itu tadi penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan
dari aku.